Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tema kita pada kali ini adalah mengenai rasa sejati. Saudaraku, video kali ini adalah kelanjutan dari video mengenai arti dari perjalanan di luhur. Silahkan tonton setelah menonton video ini, atau sebelum nonton video ini silahkan tonton mengenai arti dari perjalanan di luhur. Saudaraku, perjalanan di luhur salah satu artinya adalah mengenai manusia itu sendiri, termasuk saya ini, di mana perjalanan di luhur di dalam ajarannya mengajarkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tri, di mana unsur yang pertama bahwa di dalam diri manusia mempunyai jasmani atau jasad atau lahir. Yang kedua, di dalam diri manusia mempunyai unsur yaitu rasa atau niat atau perasaan atau batin, atau secara umum disebut dengan rohani atau rasa sejati. Kemudian yang ketiga, di dalam diri manusia mempunyai unsur adanya roh atau sang hidup yang ada di dalam diri manusia sehingga manusia itu bisa. Saudaraku, di dalam video kali ini adalah membahas mengenai rasa sejati atau niat atau batin yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Menurut ajaran perjalanan di luhur, bahwasanya rasa atau perasaan, niat atau batin yang ada di dalam diri manusia, di mana batin atau ini sifatnya halus, jasmani atau jasad sifatnya kasar, batin atau rasa atau niat ini sifatnya halus, dan sang hidup atau roh itu sangat halus. Nah, rasa atau perasaan, niat atau batin ini menurut ajaran perjalanan di luhur di dalam diri manusia itu ada 2 unsur, yaitu yang pertama rasa perasaan untuk perbuatan-perbuatan jahat, dan yang kedua rasa atau perasaan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. 2 unsur ini masing-masing saling bertentangan, karena 2 unsur ini adalah unsur yang berbeda dan masing-masing berusaha untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya. Di mana menurut ajaran perjalanan di luhur, rasa atau perasaan untuk perbuatan-perbuatan jahat itu adalah suatu rasa perasaan atau niat atau batin yang didorong oleh nafsu angkara murka kita. Di dalam batin kita punya nafsu angkara murka, yaitu suatu perbuatan-perbuatan atau perasaan-perasaan kita yang hanya didorong oleh kepentingan-kepentingan untuk kebutuhan jasmaninya saja, tanpa melihat suatu kepentingan manusia lain. Dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dalam niat-niatnya atau di dalam batin-batinnya. Bila niat-niat atau perasaan-perasaan ini diteruskan, dibiasakan, maka akan menimbulkan suatu watak-watak manusia yang jahat. Inilah yang disebut dengan niat atau rasa perasaan untuk perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian yang kedua, rasa perasaan atau niat untuk perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu adalah suatu rasa perasaan atau niat yang didorong oleh hati nurani kita sebagai manusia untuk berbuat peri kemanusiaan dan kebajikan terhadap sesama manusia sebagai sama-sama umat dan titah dari Tuhan. Di samping itu, dalam niat atau batin kita atau rasa perasaan kita punya kewajiban untuk menjaga keselamatan dunia seisinya adalah suatu tugas yang mulia dan suci. Dan dari dorongan-dorongan niat kita inilah yang dilandasi dengan rasa peri kemanusiaan berbuat kebajikan terhadap sesama manusia ini, maka akan menjadikan suatu sifat-sifat rasa perikemanusiaan dan berkembang menjadi perasaan yang luhur
yaitu perasaan baik yang bersatu dengan kesuciannya. Inilah yang di dalam ajaran perjalanan luhur, bahwa perasaan luhur yaitu perasaan yang berbuat baik dan bersatu dengan rasa suci, inilah yang oleh ajaran perjalanan luhur disebut dengan rasa sejati atau disebut juga dengan rohani. Jadi niat-niat untuk perbuatan yang baik inilah yang dikembangkan di dalam diri kita secara terus-menerus. Maka niat-niat yang baik ini di dalam ajaran perjalanan luhur akhirnya akan membentuk suatu rasa atau perasaan atau suatu niat yang sejati, yang secara umum disebut dengan rohani. Inilah yang dimaksud dengan rasa sejati atau sering disebut dengan rohani. Nah, di dalam ajaran perjalanan luhur didorong agar manusia berusaha untuk menuruti daripada niat-niat atau rasa perasaan dalam dirinya adalah suatu rasa perasaan yang sejati. Akan tetapi timbul suatu persoalan, bagaimana kalau ternyata bahwa kita sebagai manusia yang pertama sudah terlanjur dalam kehidupan kita sebelumnya itu kita senantiasa diliputi oleh suatu rasa perasaan perbuatan yang jahat. Atau mungkin yang kedua, dalam situasi kondisi saat ini karena faktor lingkungan, karena faktor keadaan, kita di dalam suatu keadaan atau lingkungan yang mau tidak mau kita terbelenggu dalam suatu keadaan untuk melaksanakan suatu perasaan atau niat-niat ataupun perbuatan-perbuatan yang jahat. Atau yang ketiga, pada saat ini pun dalam diri kita sedang diselimuti oleh suatu rasa perasaan atau niat-niat yang tidak baik atau suatu niat yang jahat. Nah, dalam situasi kondisi inilah di dalam ajaran perjalanan luhur, bagaimana agar kita yang sudah terlanjur atau sedang melaksanakan suatu niat atau rasa perasaan perbuatan jahat itu agar bisa dikembalikan untuk menjadi niat atau rasa perasaan yang baik atau mengikuti daripada rasa sejatinya. Oleh karena itulah di dalam ajaran perjalanan luhur dilakukan suatu upaya-upaya, di mana dalam upaya-upaya itu antara lain yang pertama, bahwasanya manusia yang sudah terlanjur niat atau rasa perasaan berbuat jahat itu diajak untuk mohon ampun dan mohon perlindungan pada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Di mana kewajiban mohon ampun, mohon perlindungan ini ada suatu wajib yang harus dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali. Untuk penjelasannya nanti bisa dilihat di video mengenai wajib dan kewajiban bagi warga perjalanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita sebagai manusia yang tadi sudah terlanjur atau sedang melakukan perbuatan-perbuatan atau rasa perasaan yang jahat itu oleh ajaran perjalanan luhur untuk dikembalikan menjadi rasa yang sejati itu diadakan suatu kegiatan ritual dan spiritual yang disebut dengan latihan, di mana di dalam latihan ini pada intinya adalah yang pertama adalah memohon daya mujizat, daya kekuatan dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci untuk membersihkan daripada rasa perasaan jahat yang ada di dalam diri kita, untuk dibersihkan. Baik yang sudah kita lakukan ataupun sedang kita jalankan pada saat ini, kita mohon kemurahannya dari kekuasaan Tuhan Maha Kuasa dan Suci, karena kita sebagai manusia yang tidak berdaya, karena itu sudah di luar kemampuan kita, ya kita mohon daya mujizatnya, daya kekuatan dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Suci untuk membersihkan dari rasa perasaan, niat-niat, watak-watak yang jahat yang ada di dalam diri kita. Selain di dalam latihan itu memohon pembersihan, yang kedua
di dalam latihan itu secara ritual dan spiritual di dalam ajaran perjalanan leluhur diajak bagi mereka manusia atau warganya untuk bersama-sama mohon daya mujizatnya, daya kekuatan dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci, agar dalam diri kita, rasa perasaan kita, niat-niat kita yang baik ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, sehingga rasa sejati yang ada di dalam diri kita semakin kuat, semakin bersinar, sehingga akan bisa mempengaruhi pada jasmani kita dan kehidupan kita, sehingga senantiasa kita bisa mengikuti rasa sejati kita. Di samping yang tadi secara spiritual melaksanakan mohon ampun dan juga secara latihan yaitu mohon pembersihan dan daya kekuatan, di dalam ajaran perjalanan yang ketiga juga bagi manusia atau warganya untuk bisa menguatkan, bisa meningkatkan rasa sejatinya dan meninggalkan rasa perasaan niat yang jahat itu. Di dalam ajaran perjalanan leluhur juga diberikan suatu pengertian-pengertian secara logika dan akal sehat untuk membangun suatu kesadaran kita sebagai manusia agar kita bisa menguatkan daripada rasa sejati kita, bisa menguatkan rohani kita. Nah, di dalam pengertian-pengertian mengenai pembukaan logika dan alam pikir kita agar terbangun suatu kesadaran, inilah yang secara umum disebut dengan siraman rohani. Di mana siraman rohani ini adalah suatu kegiatan memberikan suatu pengertian kepada warga atau manusia untuk semakin bangkit kesadarannya agar bisa menuruti rasa sejatinya ataupun rohaninya, yaitu suatu niat-niat atau rasa atau batin untuk melaksanakan suatu perbuatan kebaikan. Nah, inilah salah satu upaya-upaya di dalam ajaran perjalanan leluhur agar kita sebagai manusia bisa membentuk suatu diri kita, di samping jasad kita menjadi jasad sejati dan batin kita atau rasa kita menjadi rasa yang sejati. Demikianlah saudaraku, di dalam ajaran perjalanan upaya-upayanya agar kita semakin kuat rasa sejatinya, semakin kuat rohaninya, bukan hanya dengan secara pengertian secara logika atau untuk membangun suatu kesadaran kita dengan otak kita dan alam pikir kita, juga di dalam ajaran perjalanan leluhur juga dikuatkan melalui sarana ritual dan spiritual seperti apa yang kami jelaskan tadi di depan. Demikianlah penjelasan kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Nanti kita bisa perbaiki di dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.